Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala in'amihi wa ifdalih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in madal layali wal ayyam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah al ahibba, melanjutkan kajian faraid di kelas. Alhamdulillah kita semua sudah membahas beberapa pembahasan sebelumnya, seperti ashabul furud, seperti asobah, seperti hijab, yang keempat rod, yang kelima aul, yang keenam sekarang pada kesempatan kali ini kita membahas bab al-musyarrakah. Bab ini terhitung sangat mudah, dan saya katakan mudah karena hukumnya ini paten. Maksudnya ketika ada beberapa ahli waris tertentu terkumpul, maka dia masuk dalam kategori pembahasan musyarakah. Musyarakah sendiri secara bahasa artinya adalah penggabungan. Syarroka yusyarriku, tasyrikan, bla bla bla, musyarrokan, musyarrokan. Tapi dalam secara istilah, yang dimaksud dengan pembahasan musyarakah adalah pembahasan yang seperti dalam layar tersebut. Pembahasan yang apabila dalam ahli waris terdapat pertama zaujun, kedua ummun, ketiga ikhwatun li ummin, keempat akhun li abawain, maka pembahasan seperti ini dikategorikan pembahasan musyarakah. Tahu zaujun artinya suami, ummun ibu, ikhwatun li ummin artinya adalah saudara-saudara seibu. Ini bisa juga masuk dalam kategori ikhwatun li ummin, atau ahli waris ini bisa, misal seandainya ada akhwatun li ummin, sama bedanya. Kalau ikhwatun li ummin itu saudara-saudara seibu, laki-laki berarti. Kalau akhwatun li ummin itu saudari-saudari seibu. Bisa juga tergabung antara laki-laki dan perempuan, ikhwatun li ummin. Yang penting di sini orangnya banyak, beberapa saudara atau saudari seibu. Baru yang keempat ada akhun li abawin. Kalau dalam ahli waris terdapat 4 jenis ini, pertama zaujun, kedua ummun, ketiga ikhwatun li ummin atau akhwatun li ummin, yang keempat adalah akhun li abawain, saudara. Kalau ini syaratnya harus saudara sebapak seibu. Biasanya kalau dalam pelajaran Ustadz sering menyebutnya akhun syakik gitu. Nah, di sini tadi sudah ketulis seperti itu, atau akhun syakik. Akhun syakik atau akhun li abawain, di sini dia boleh 1 atau 2, nggak ada masalah. 1 boleh, 2, misal 2 akhun li ummin boleh. Maka
ketika ada ahli waris yang seperti ini dimasukkan atau masuk dalam kategori pembahasan musyarakah. Coba mari kita perhatikan cara penghitungan seperti ini. Saya menjelaskan contoh, begitu juga dengan cara penyelesaiannya. Nanti di akhir insya Allah bakalan saya jelaskan kenapa kok dinamakan musyarakah dan filosofinya seperti apa. Nah, ada kisah menarik tentang sebab-sebab adanya pembahasan ini, teori ini di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Contohnya misal di sini ada zaujun, ada ummun, ada ikhwatun li ummin, ikhwatun li ummin. Ikhwatun itu jamak akhun, akhwatun jamak ukhtun gitu. Ikhwatun li ummin, ada satu lagi misal akhun li abin, akhun syakik, akhun syakik atau akhun li abawain. Coba kita perhatikan berapa penyelesaiannya ini, berapa bagian dari masing-masing. Zaujun dia mendapat bagian setengah karena di situ tidak ada fardun warisnya. Ummun mendapat bagian seperenam. Ikhwatun li ummin banyak, ikhwatun li ummin karena banyak dia mendapat bagian sepertiga. Nah, akhun syakik atau akhun li abawain, saudara sekandung, dia mendapatkan bagian asobah. Coba kita cari asal masalahnya. Penyebutnya 2, 6, 3. 3 sama 6 berarti kita ambil 6. 6 sama 2, 6. Setengah dari 6, 3. Seperenam dari 6, 1. Sepertiga dari 6, 2. Berapa jumlahnya? Ini kan sisa yang tadi. Jumlahnya ini sisanya berapa? Enggak, sisanya habis enggak dapat apa-apa. Nah, maka kalau seandainya ada pembahasan seperti ini dan asobah, akhun syakik ini yang mendapatkan asobah, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ini masuk ke pembahasan musyarakah. Ini belum selesai. Mari kita selesaikan di tabel setelahnya. 3, 1, 2, jumlahnya 6. Dia nggak mendapatkan apa-apa. Ketika terjadi seperti ini, maka antara ikhwatun li ummin dan juga akhun syakik nanti digabungkan. Keduanya digabungkan. Maksudnya digabungkan bagaimana? Kedua-duanya itu mendapat bagian sepertiga. Gini ya, saya ulang. Zaujun dia mendapatkan setengah. Ya, apabila terjadi seperti ini, akhun dia tidak mendapatkan bagian apa-apa karena tidak ada sisanya. Maka
kita buat tabel baru untuk penyelesaiannya. Caranya apa? Kita menghitung ulang. Hanya saja bagian sepertiga ini nanti milik berdua. Tuh, digabungkan. Penggabungan seperti dengan tema. Menggabungkan antara ini dan ini. Setengah untuk zaujun, 1/6 untuk ummun. Nah, adapun yang ikhwatun li ummin dan akhun syakik itu digabungkan langsung 1/3. Jadi hasilnya adalah kita sini 6 tetap. Nah, 3 1 2 terus 2 ini untuk berdua, 2 untuk ikhwatun li ummin dan akhun syakik. Sudah penyelesaiannya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok ini digabungkan? Ikhwatun li ummin, akhun syakik, kenapa kok ini digabungkan? Dulu ada kisah menarik di zamannya sahabat Umar bin Khattab. Ketika ada permasalahan seperti ini, ada zaujun, ada ummun, ada ikhwatun li ummin, ada akhun syakik. Dengan penyelesaian seperti tadi, yaitu zaujun dapat bagian setengah, ini 1/6, ini 1/3, dan ini asobah, dan hasilnya 6, ini 3, ini 1, ini 2. Akhun syakik dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini dulu penyelesaian pertama yang dikerjakan oleh sahabat Umar. Hanya saja ketika penyelesaian seperti ini, akhirnya ada beberapa pihak yang menolak pendapat tersebut. Alasannya dia tidak mendapatkan ahli waris. Dalam perkataan mereka mengatakan, ya Sayyidina Umar, kenapa kami tidak mendapatkan? Yang protes adalah saudara ini. Kenapa kami tidak mendapatkan bagian, dan mereka ikhwatun li ummin mendapatkan bagian? Mereka saudara-saudara sama seperti saya. Mereka mendapatkan bagian 1/3, dan saya kalau dibagi kok nggak mendapatkan apa-apa. Terus mereka melanjutkan, bukankah ibu kami itu sama? Ibu kami, saya dengan mereka, ibunya sama, hanya saja ayahnya beda. Maka mereka juga melanjutkan, udah, seandainya ayah kami itu sebuah batu, atau himar, keledai, atau ya batu yang dilemparkan ke jurang, maka bukankah ibu kami itu sama dengan mereka? Kok kami tidak mendapatkan? Akhirnya dengan ijtihad beliau, Sayyidina Umar, beliau mengatakan, udah, kalian bagiannya sama dengan mereka, digabungkan, yaitu 1/3 sama dibagi dengan mereka. Dan akhirnya yang asalnya tadi dia tidak mendapatkan apa-apa, dengan ijtihad digabungkan ikhwatun li ummin dengan akhun syakik ini mendapat 1/3. Akhirnya 6, 3, 1, 2 ini untuk mereka yang digabungkan hasilnya. Nah,
Dengan ini insya Allah harapan saya bisa difahamin. Mungkin nanti kalau seandainya ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan.